warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Melisa Iriani, Kepala Sekolah SD Negeri Impres Komabo, Kota Jayapura. SD Negeri Impres Komabo yang beralamatkan di Jalan Yambe, Kampung Komabo, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berada di dekat kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Jaraknya dari pusat kota Jayapura adalah sekitar 44 km atau membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan kendaraan. Letaknya berada di pesisir pantai Kampung Skow. Akan tetapi keterbatasan kendaraan transportasi menuju sekolah yang minim sehingga guru-guru yang tinggal di luar kampung harus menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke sana. Kondisi perjalanan menuju tempat tugas di mana sepanjang perjalanan di kanan kiri jalan hanyalah pepohonan atau hutan, merupakan perjalanan yang cukup beresiko untuk saya sebagai seorang perempuan yang melakukan perjalanan sendirian. Pertama kali saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di SDN Impres Komabo sebagai pejabat sementara di bulan April 2020, yang di kemudian hari saya dilantik menjadi kepala sekolah definitif pada tanggal 30 Juni 2020. Di mana pada saat itu wabah COVID mulai menyebar di mana-mana. Jujur, saya kaget melihat keadaan sekolah tempat saya ditugaskan ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Sangatlah tidak layak untuk dipakai dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Atap yang bocor, plafon yang rusak, ketiadaan kursi dan meja bangku siswa dan guru, sehingga anak-anak hanya duduk di lantai untuk belajar. Jumlah siswa yang sedikit, minimnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, sebagian besar peserta didik belum bisa membaca. Ditambah minimnya kehadiran guru yang datang untuk melaksanakan tugas. Seakan-akan menggambarkan keadaan sekolah seperti hidup segan mati pun tak mau. Kondisi ruang kelas yang termasuk dalam kategori rusak berat mengakibatkan peserta didik harus belajar di luar ruangan memanfaatkan halaman sekolah yang ada. Dengan penuh tekad, saya berjanji pada diri saya sendiri harus melakukan perubahan di sekolah ini. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah mencoba mengikuti seleksi sekolah penggerak. Dan puji Tuhan, saya lulus sebagai kepala sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2021. Dalam menyelesaikan tantangan implementasi kurikulum Merdeka, tentunya kepala sekolah tidak dapat bertindak sendiri. Kepala sekolah dibantu dengan rekan-rekan guru merangkai kurikulum operasional satuan pendidikan, membahas mengenai kelemahan dan keunggulan siswa, melakukan asesmen, dan mencari solusi bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi di sekolah. Di antaranya pembentukan komunitas belajar yang terdiri dari guru-guru, kemudian pembentukan komite, berkolaborasi dengan orang tua, dengan dinas pendidikan, mencoba untuk mencari solusi dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Dalam video ini adalah contoh bentuk kolaborasi sekolah dengan orang tua dalam menghimpun dana pengadaan meja dan kursi siswa. Kerjasama dengan Universitas Cendrawasih di Jayapura, kedatangan tamu dari relawan bakti BUMN, dapat bantuan kursi dan meja pula, beserta bola dari Erick Thohir, kegiatan dari Kemenkeu mengajar 7 di SDN Impres Komabo di tahun 2022. Di sini anak-anak sangat antusias sekali kedatangan kakak-kakak dari Kemenkeu. Kemudian proyek P5 kami yaitu tentang pembuatan piring lidi. Mendatangkan tokoh masyarakat yang langsung menjadi narasumber sebagai pelatih pembuat piring lidi. Langsung ini adalah video pameran. Kemudian P5 berikutnya adalah mengenai pembuatan minyak kelapa. Tetap kita
memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar, mengingat kampung Sukomabo berada di sekitar pantai. Ya, kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai bentuk pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Di sini juga kami pernah melaksanakan kunjungan factory online bersama siswa. Pemanfaatan Chromebook untuk pelaksanaan ANBK sudah kami laksanakan. Anak-anak juga sudah mulai paham dalam menggunakan. Penanaman kecintaan akan Tuhan. Di sekolah juga kami melaksanakan ibadah bersama Bapak Ibu guru. Kemudian pembiasaan literasi 15 menit sebelum masuk ke sekolah, dan di jam istirahat apabila anak-anak ingin membaca buku, maka perpustakaan dibuka. Kami juga berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, dengan dunia usaha yang melaksanakan program CSR di sekolah. Di sini kami mengikuti kegiatan Festival Olahraga Pendidikan. Anak-anak sangat antusias sekali mengikuti kegiatan di luar. Kurikulum Merdeka sangat memfasilitasi segala kegiatan anak. Kemudian di sini kami mendapat bantuan dari pemerintah kampung, 5 PC komputer dan bantuan dari pemerintah. Ini merupakan program penyaluran dana BOSDA di sekolah kami. Hampir 100% menerima bantuan dana BOSDA dari pemerintah. Dan ini adalah hasil renovasi setelah sekolah mendapatkan bantuan rehab. Pada video berikut ini saya membagikan kegiatan pengimbasan praktik baik yang saya lakukan di beberapa sekolah di sekitar sekolah saya, yaitu di SMP Muara Tami, SD Negeri Impres Kausai, SD 1 Koya Timur, dan SD 2 Koya Timur. Adapun hal yang saya bagikan kepada sekolah-sekolah tersebut adalah pengalaman saya dalam memimpin sekolah penggerak, strategi yang saya lakukan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, dan juga menggerakkan sekolah-sekolah tersebut untuk membentuk komunitas belajar. Masih rusak, saya malas ke sekolah. Sekarang sekolah sudah bagus, saya semakin senang datang ke sekolah, belajar, bermain bersama teman-teman. Melihat dari beberapa tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang, sekolah sudah lebih maju. Dengan adanya ibu kepala sekolah yang baru, dan juga ada penambahan fasilitas, dan guru-guru juga bisa mengajar anak-anak dengan baik. Sekolah sudah bisa lebih maju. Terima kasih. Saya Boisha, guru kelas 1 di SD Negeri Impres Komabo. Pengalaman kami semenjak Ibu Kepala Sekolah Ibu Melisa Iriani menjabat sebagai kepala sekolah di sini, alhamdulillah sangat banyak kemajuan, mulai dari peningkatan minat belajar anak-anak, dari keaktifan dan ya minat belajar tadi sangat meningkat, dan di samping juga kami guru-guru sangat mendapat pendidikan ataupun pengalaman apalagi di bidang IT yang selama ini kami sangat kurang. Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung. Shalom, saya Edi Arisoi, guru kelas 2 SD Negeri Impres Komabo, menyampaikan bagaimana bekerja di bawah kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah Melisa Iriani dalam beberapa tahun terakhir. Hal yang perlu diketahui bahwa kerja keras Ibu Kepala Sekolah luar biasa. Ketika datang di tahun 2020, sekolah ini sangat jauh tertinggal dari sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Jayapura. Namun perjuangan kerasnya termasuk luar biasa sehingga sekolah ini tercatat sebagai angkatan pertama sekolah penggerak di Kota Jayapura. Kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Seluruh warga sekolah ikut merasakan kebahagiaan dan bersyukur terhadap keadaan SD Impres Komabo sehingga menjadi seberkas sinar harapan di perbatasan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dari ujung timur Papua, perbatasan RI PNG. Wanyambe.